Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Jumat tanggal 29 Januari tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita saat ini terangkat dari kitab Evangelium Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-27 sampai ayat ke-28. Demikian firman-Nya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu kasihilah musuh. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita dibenci dan disakiti orang lain, biasanya yang muncul di dalam benak kita adalah keinginan untuk berbalik membenci dan menyakiti orang itu. Bawaan kita ini sebagai manusia maunya membalas. Rasanya tidak puas kalau tidak membalas. Pokoknya saudara-saudara harus sama rasa. Kita ingin sekali untuk membalas dendam terhadap pengalaman pahit yang sudah kita alami. Kita susah sekali saudara-saudara untuk mengasihi orang yang sudah kita anggap sebagai musuh atau yang menyakiti kita. Hal itulah yang membuat ada suatu pernyataan saudara-saudara, kasih itu enak didengar dan diperkatakan, tetapi sangat susah untuk dilakukan. Saudara yang terkasih, namun perlu kita pahami dan ketahui, sebagai anak-anak Allah, kita harus memiliki sifat-sifat Allah. Adapun salah satu sifat Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 86 ayat ke-5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Inilah sifat Allah. Sifat kasih inilah yang tampak dan diterapkan oleh Yesus dalam hidupnya. Ia tidak membalas meskipun dicaci maki, dihujat, diejek, diludahi dan dipermalukan. Karena memang Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia sanggup mengampuni dan mengasihi musuh-musuhnya, saudara-saudara. Ia berkata dari kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini perkataan Yesus bagi orang-orang yang menyakiti dirinya. Ia telah meninggalkan teladan hidup yang luar biasa, saudara-saudara. Menjadi Kristen berarti menjadi pengikut Kristus, dan sudah sepatutnya kita mengikuti jejaknya dan meneladani kehidupannya. Terlebih lagi kita mengatakan diri kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Alkitab dengan tegas menyatakan di dalam 1 Yohanes 2 yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara yang terkasih, Tuhan menghendaki agar kita mengasihi musuh-musuh kita. Kata-kata Yesus dari salib bukan kata-kata kutuk atau keluhan atau tentang penghinaan atas kematiannya yang terkutuk, tetapi saudara-saudara adalah doa untuk mereka yang menyalibkan Dia. Stefanus adalah contoh orang yang mengikuti teladan Yesus. Ketika ia dilempari batu dan hampir mengembuskan napas terakhir, ia berdoa, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya apa? Ada banyak orang berbicara tentang kasih. Dia itu kan Allah yang menjadi manusia. Dia jelas mampu. Kalau saya bagaimana bisa mampu? Mari kita melihat Stefanus, saudara-saudara. Kalau Stefanus mampu, mengapa kita tidak mampu? Kita pasti mampu. Apalagi kuasa Tuhan selalu menyertai orang-orang yang percaya. Kalau kita hanya mengasihi dan berbuat baik kepada orang yang mengasihi kita, apakah jasa kita, saudara-saudara? Apa perbedaan kita dengan orang jahat?
Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, sebagaimana sapaan Tuhan kita saat ini. Saudara yang terkasih, ada dua hal penting dalam prinsip mengasihi musuh yang perlu kita ketahui dan pahami. Ketika melakukannya, kita juga sedang mengalahkan ego pribadi kita. Dan yang kedua, kita juga sedang mengalahkan sifat buruk musuh tanpa dia harus merasa kalah. Alasannya saudara-saudara, kebaikan kita akan membuatnya malu dengan perbuatannya itu sendiri. Hal itu akan menghancurkan kekerasan serta dendam dalam hati. Saudara yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa dengan mengasihi musuh, bahkan memberkati dan mendoakan orang yang mengutuk ataupun membenci kita, dengan demikianlah identitas kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristen menjadi nyata. Itulah yang membedakan diri kita dengan orang-orang yang belum mengenal Allah, saudara-saudara. Seperti Allah baik terhadap orang baik ataupun orang jahat, menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar. Kita pun harus demikian. Kita dipanggil untuk terus berbuat baik tanpa pilih kasih. Baik kepada orang baik ataupun orang jahat. Yang kita benci adalah perbuatannya, saudara-saudara. Tetapi setiap pribadinya, marilah kita selalu kasih dan kita doakan. Di sanalah nyata bahwa kita benar anak-anak Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube ini Tuhan, yang mengajak kami agar hidup di dalam kasih. Kebenaran firman-Mu Tuhan mengajak setiap pribadi untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi harus membalaskan kebaikan lawan kejahatan. Itulah tanda bahwa kami anak-anak Tuhan. Mari Kau menerangkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan bagi setiap para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan nama Tuhan di dalam setiap hari yang Tuhan berikan. Dan Tuhan Yesus, mari berikan mereka kekuatan ketika mereka lemah, berikan kesehatan ketika mereka sakit, berikan jalan keluar ketika mereka mendapatkan permasalahan dan persoalan. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu, karena Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa dan selalu peduli akan kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, butuh juga kepada istriku yang juga adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka. Begitu juga Tuhan Yesus, di pagi hari ini hamba selalu berdoa untuk saudara-saudariku yang sakit, mari Engkau sembuhkan. Yang ada persoalan, mari Engkau berikan jalan keluar. Terkhusus Tuhan itu Mama Ella, Engkau berkati, berikan kuasa kesembuhan sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan. Hanya kepadamu hamba selalu memohon untuk kesehatan dari itu Mama Ella. Pada kesempatan ini juga hamba berdoa Tuhan untuk istriku dan anak-anakku. Mari Engkau balik bungkus mereka dengan kasih dan kuasa, sehingga hidup mereka Tuhan mampu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan apapun yang terjadi. Terkhusus Tuhan Yesus, di hari ini hamba sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan yang membuat hamba-Mu ini, sehingga pada saat ini hamba-Mu genap berumur 46 tahun. Ini bukan dikarenakan kehebatan hamba. 46 tahun itu adalah umur yang sangat luar biasa. Ini semua oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu juga pakai hamba-Mu ini
Begitu juga kembaranku Tuhan. 2 tambunan Bapak Robert. Berikan kesehatan, berikan kami untuk berbuat yang terbaik dan berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan ke depan lagi. Tidak lupa hamba berdoa untuk itu yang sama-sama juga berulang tahun Mama Elga. Balut bungkus kami dengan kasih dan kuasa, sehingga melalui hidup kami mampu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Inilah doa hamba Tuhan di pagi hari ini, yang hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kita. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.